Bismillahirrahmanirrahim. Cek cek cek. Ibu-ibu sehat semua, Bu? Puasa Syawal beres? Sudah ya, alhamdulillah. Ada yang belum beres? Oh, masih nyaur utang. Utangnya berapa tahun Pak jenengan? Alhamdulillah. Saya senang sekali bisa balik ke Masjid Gunung Sari Indah ini. Dan Masjid Gunung Sari Indah sampai ke bawah mimpi. Iya, saya ingat MC-nya itu, Masya Allah. Baik. Masya Allah. Bercanda aja Pak, biar semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung keringetan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Tentu pertama-tama kepada yang kami hormati selaku Ketua Takmir Masjid Gunung Sari Indah, Bapak Hidayat Fatoroni. Ini ketahuan kalau orang tua panjenengan agamanya kuat. Karena kalimat Fatoroni itu artinya menciptakanku. Masya Allah, itu disebutkan tentang Nabi Ibrahim itu kan. Yang Nabi Ibrahim itu menyembah siapa? Wa huwallazi fatoroni. Aku menyembah Allah yang telah menciptakanku. Mudah-mudahan panjenengan pinaringan sehat, barokah, istiqomah, dan kelak setelah panjang umur Allah tutup usia dengan husnul khotimah. Amin. Kemudian kepada seluruh jajaran dari pimpinan cabang Muhammadiyah yang mudah-mudahan oleh Allah diberikan istiqomah, sehat, bahagia, berkah. Dan kepada seluruh ibu-ibu Aisyah dan panitia acara pengajian di pagi hari ini. Dan hampir di semua tempat mirip. Pengajian itu kalau dikelola ibu-ibu mesti meriah, rame, ceria, berkah, istiqomah, jajane akeh. Alhamdulillah, ini berkat ibu-ibu ini. Kalau kemudian pengajian yang kaum bapak-bapak, garing asli, garing ring sudah. Wes di sini mek maca tafsir tok, renek gurih-gurihannya tidak ada sama sekali. Tapi ini Masjid Gunung Sari Indah ini alhamdulillah masjid itu bisa makmur. Salah satu pondasinya itu keputriannya. Jadi kalau keputriannya jalan dengan baik,
Itu yang laki-laki mesti katut. Dan kemudian kepada Al-Ustadz Heru Kusuma Hadi, sahabat kami, guru kami juga, yang saya sempat diprotes, diceritani tadi, duh, kok Ustadz Rifki bisa pekan keempat di Masjid Gunung Sari Indah? Katanya kalau pekan keempat tidak bisa. Saya bilang lewat ordal, lewat orang dalam. Karena pekan keempat ini jadwal saya pengajian di rumah umi saya. Itu pengajian rutin bulanan untuk tetangga-tetangga. Tapi bulan ini karena pengajiannya diganti halal bihalal, maka di pekan pertama. Jadi pekan keempatnya kosong dan beliau tangkap itu. Masya Allah, mudah-mudahan Ustadz Heru oleh Allah diberikan sehat walafiat, panjang umur, ilmunya manfaat, dan juga kepada seluruh jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu panjenengan ibu-ibu ilmu yang manfaat, ilmu yang oleh Allah dijadikan mendatangkan pahala besar dunia sampai akhirat. Jalannya panjenengan dari rumah sampai tempat ini dihitung sebagai ibadah, dan duduknya panjenengan menghapuskan dosa, meninggikan derajat, menjadikan doa panjenengan diijabah, dan sampai pulang masuk pintu rumah selamat, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini pada tanggal 27 April bertepatan dengan tanggal 26 Syawal. 28 malah balik. 28 Syawal. Kita pertemukan Allah ini untuk yang kedua kalinya. Mudah-mudahan ini bukan kali yang terakhir. Setelah ini ada lagi kali berantas, kali konto, kali pokok berbagai macam kali-kali yang lain lah ya. Mudah-mudahan Allah ridhoi pertemuan kita, dan mudah-mudahan pertemuan kita ketemu di dunia nanti insya Allah kumpul lagi di surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang terus setia menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Saya pagi hari ini datang spesial didampingi Ustadz Hadi dari travel umroh milik pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang. Nama travelnya TCU, 3 Cahaya Utama. Maksudnya 3 cahaya utama itu Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Itu 3 kota sucinya umat Islam. Nah, insya Allah beliau nanti ngasih 2 voucher umroh. Gak usah kaget, biasa aja. Gak usah kaget, biasa aja. Ngasih 2 voucher umroh. Nanti umrohnya bareng kami bulan Agustus insya Allah. Nah, mudah-mudahan nanti yang dapat bisa umroh ya. Siapa yang mau dapat? Daftar dong. Loh, guyu gitu. Insya Allah ya, mudah-mudahan nanti di akhir. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, temanya sekarang adalah merawat cinta sampai surga. Saya rubah. Karena kalau temanya merawat cinta sampai surga, ada adik-adik kecil, ada yang juga sudah sepuh, yang tema itu ada merawat cinta itu lapo sekali mati netok. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan panjang umur semua nggih. Panjenengan tahu enggak, orang Arab itu bukan Arab Indonesia, Arab yang asli Arab ya. Itu kalau ada orang minta didoakan panjang umur, itu digudo begini. Nah, insyaallah ta'ish 50 aman ba'dan nas. Ya wis. Tak dongakne sampean umure punjul 50 tahun setelah manusia entek. Jadi setelah manusia meninggal semua, Anda masih hidup 50 tahun lagi.
Enak. Itu mall Surabaya punya panjenengan semua. Itu tanah sak Surabaya, jangankan sak Surabaya, sak donya itu tanah punya panjenengan. Tapi gak duwe konco. Dewean. Tole-tole. Ini sak perumahan GSI ini gene wonge blas, masjid pek dhewe, perumahan di pek dhewe. Kersa mboten? Loh, panjang umur loh. Mau apa ndak? Ndak enak. Enak itu yang normal lah ya. Normal itu ya seperti sabda Nabi antara 60 sampai 70. Ya kalau mau lebih yang penting sehat ndak apa-apa ya. Daripada nanti sakit malah ngerepoti, mendingan meninggalnya dalam keadaan baik, ndak ngerepoti, husnul khatimah. Nah, maka temanya saya ganti. Saya ganti dengan apa? 4 nasihat pasca Ramadan. Nah, ini Mas Arief bergerak cepat. 4 nasihat pasca Ramadan. Ramadannya sudah atau belum? Sudah. Utangnya pun dibayar? Utang berapa? Ndak utang. Jagoan. Oh, wis gak soalnya. Gak apa, Mbak? Astagfirullah. Panjenengan dibilang wis gak lho. Bu, jangan terima, Bu. Amuan. Ini Ustaz adu-adu ini. Nah, maka ada 4 nasihat pasca Ramadan. Yang 2 perkara hati. Yang 2 perkara amal. Yang 2 apa? Hati. Yang 2 amal. Sekarang begini. Ibu-ibu semua insya Allah sudah paham ayatnya. Karena ayat ini bukan ayat yang baru di telinga kita. Insya Allah sering kita dengar, senantiasa diulang. Dan saya yakin bahkan banyak di antara panjenengan yang sudah hafal. Ayatnya apa? Ketika Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa, ending, goal terakhirnya puasa, tujuan akhirnya Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba min qablikum la'al. Ustazah semua, ustazah jangan sombong, ojo sombong, saya juga hafal kok ayat itu. Nah, la'allakum tattaqun. Jadi Allah perintahkan kita, itu ending supaya kita menjadi orang yang takwa. Sekarang takwa itu apa? Gampang, gak usah ruwet. Islam itu gampang, Islam itu mudah, Islam itu menyenangkan, Islam itu membahagiakan. Takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Semakin panjenengan menjalankan perintah Allah dengan kuat, semakin panjenengan menjauhi larangan Allah. Saya juga mau loh ini. Harusin satu. Semakin panjenengan menjauhi larangan Allah, maka panjenenganlah orang yang takwanya semakin kuat. Nah, berarti boleh ditulis, boleh tidak. Ditulis alhamdulillah, tidak ditulis tinggal nanti lihat di tayangan YouTube-nya. Apa merek YouTube-nya? Baitul Atom Jos. Pada Josnya ini apa? Baitul Arkom Jos. Jos. Baitul Arkom itu gawenah loh. Josnya itu loh, Pak. Ini asbabul wurudnya apa ini? Kenapa kok pakai jos itu apa? Oh, sip gitu. Saya kira jos itu gasnya meledas itu. Sudah, ini nanti dicek di YouTube Baitul Arkom Jos. Itu live atau panjenengan tayang ulang? Oh, record ya, nanti di live. Kapan nge-live-nya? Nanti Isa sudah tayang ya. Saya tunggu loh ya, ndak awas loh. Kalau dikualat ya, orang sepuh diancam. Sudah. Ditulis boleh, ndak ditulis ndak apa-apa. Panjenengan cukup nanti lihat tayangannya dan insya Allah jamaah pengajian saya ndak pernah ruwet. Gampang diingat, gampang difahami, mudah-mudahan gampang diamalkan. Allahumma. Sekarang begini, takwa itu memiliki 3 unsur. Takwa memiliki berapa? 3 unsur.
Yang ini menjadikan kita itu kepingin terus menjadi orang yang takwa. Nomor satu, unsur takwa yang pertama. Nomor satu, takwa itu jamaah itu adalah amal. Apa? Amal. Jadi kalau ngomong takwa itu ngomongnya perbuatan. Contohnya, takwa itu apa? Takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Menurut Abdullah bin Mas'ud, takwa itu 3. Kalau kita ngomong amalan, nomor 1, an yuta'a fala yu'sa. Nurut kepada Allah, ojo maksiat. Nomor 1 apa? Nurut kepada Allah dan jangan maksiat. Allah nyuruh sholat. Allah nyuruh puasa. Allah memerintahkan berkata yang jujur, ya dadiyo wong sing jujur. Allah meminta kita untuk disiplin, yo ayo jadi orang yang disiplin. Maka an yuta'a fala yu'sa, nurut taat kepada Allah, jangan maksiat. Nomor 2, kata Abdullah bin Mas'ud, apa sih takwa itu? An yushkara fala yukfar, senantiasa bersyukur kepada Allah dan tidak kufur. Senantiasa syukur, jangan kufur. Apapun yang Allah kasih, kalau panjenengan termasuk orang yang bertakwa, mesti panjenengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Sing penting cukup. Maka Imam Ahmad bin Hambal mengatakan apa? Sedikit tapi cukup lebih baik dibandingkan into akeh tapi menjadikan panjenengan lalai. Ayo pilih mana, Bu? Sedikit tapi cukup atau banyak tapi neraka? Banyak cukup. Pilihannya mek loro. Sedikit tapi cukup. Panjenengan perlu apa aja bisa. Mau beli pesawat bisa, mau beli helikopter bisa. Nah, setitik tapi cukup. Ya ndak cukup itu ya bukan kemudian beli yang mewah-mewah ya. Yang penting nyekolah no anak iso. Sesekali kepingin rekreasi juga bisa. Sesekali pengen makan yang nikmat juga bisa. Sedikit walaupun ndak banyak tapi ngelegak nih hati. Anaknya nurut, suami ndak macem-macem, istri juga gak kakean senam di luar rumah. Senam apa namanya sekarang? Yang lagi rame, bukan aerobik lewat. Zumba, luar biasa. Anda instrukturnya atau bukan ya? Lah kok ngerti Zumba bareng? Senam apa lagi? Covid. Apa? Ponfit. Apa itu? Pakai tongkat ngepui uang dah. Masya Allah. Ponfit sudah. Jazakallah khair. Senam ponfit yang pakai tongkat. Nah, ternyata walaupun hartanya sedikit, tapi masya Allah, harta yang sedikit tadi menjadikan rumah tangganya baik, anaknya nurut, ibadai api. Maka saya tadi cerita, saya punya teman di Kasembon, teman karib, punya usaha warung Padang. Warungnya nggak besar, ya cukup lah, tapi dibilang kaya ya ndak, dibilang miskin ya ndak, yang penting cukup. Anaknya 3 wis mentas kabeh, alhamdulillah. Suatu hari dapat apa? Dapat proyek memberi makan pagi, makan siang, makan malam untuk karyawan pabrik triplek di Jombang. Sehari dapat pesanan 1000 bungkus. Saweneng. Wah. Duit gede. Dilungkas berangkat umroh bareng Ustadz Rifki. Wah, lek perlu rabi maneh. Kok arahnya ke sana?
Mesti. Masya Allah, kok ya mesti. Telinga saya sensitif loh Bu, hati-hati. Saya bukan cuma telinga yang sensitif, telinga, hidung, mata, kabeh sensitif. Sudah diterima. Cerita ke umi saya, sesama pengusaha warung. Bu apa? Alhamdulillah dapat pesanan setiap hari 1000 bungkus. Ini percobaan dulu 3 hari. Kalau 3 hari lancar, kontraknya 6 bulan. Wah mikir ini 1000 bungkus sedino sampai 6. Masya Allah. Seneng umi saya. Ya wes Bang John, alhamdulillah kata umi saya. Seneng. Sudah hari pertama. Ini orang Bu 5 waktu istiqomah di masjid. Masya Allah. Hari pertama beduk gak ketok di masjid. Mulai ini pertaruhan ini. Asar, maghrib ketemu di masjid, wajahnya kayak mau mati kan. Sujud itu gak balik sudah. Saya tanya, Bang John, kenapa? Ustaz bangun mulai jam 1 malam, Ustaz melbu pasar, ngetoi, jangan bungkusi, nganter, baru nyampe rumah jam 5 sore tadi Ustaz. Iki saya kena masjid mati. Sudah hari pertama ya. Hari kedua wis mulai nyerah. Kayaknya besok tak kasihkan orang aja, nggak kuat saya. Sudah, subhanallah betul Bu. Hari ketiga yang 1000 seharusnya dia bikin itu diserahkan ke temennya, gak kuat, nyerah. Apa yang terjadi? Diceritani sama istrinya, wis talamas, wong golek rezeki 10 isuk 10 sore kok sampai ninggal masjid. Coba golek apa? 10 isuk 10 sore kok sampai ninggal masjid. Akhirnya apa? Wis, ya wis, omonganmu bener, gak usah ngoyo nemen-nemen, wong ya wis tuwek, usianya udah 60 lebih. Sudah 60 lebih. Mau cari apa lagi gitu loh? Mau cari apa lagi? Sing penting masih rezekine didik tapi barokah istiqomah di masjid. Nah, itu kata Imam Ahmad, sedikit tapi cukup, luwe apik daripada panjenengan dapat banyak tidak pernah di rumah. Teken MOU, ngontrol proyek, ngecek harga, datang ke kota lain untuk ekspansi ya, expander apa ekspansi? Expander mobil antum itu untuk ekspansi. Akhirnya tidak pernah di rumah, tidak ketemu anak, tidak ketemu istri, tidak ngerti ini, akhirnya malah repot. Nah maka kata Abdullah bin Mas'ud, takwa itu amalnya yang kedua. Nomor 1, nurut taat kepada Allah, jangan maksiat. Nomor 2, senantiasa bersyukur, jangan sampai kufur. Hati-hati. Berarti kalau kita dapat nikmat lah kok kroso, kok ne. Nah, biasa ibu-ibu atau bapak-bapak itu 3. Ibu-ibu bilang bapak, bapak bilang ibu. Coba kompromi dulu, saya kasih waktu diskusi. Kasih suami, loh kok ne. Nah itu artinya dia kurang syukurnya. Seharusnya ucapkan apa? Alhamdulillah. Ibu-ibu tahu istrinya orang-orang soleh zaman dulu, Bu? Mana ibu-ibu ini? Ibu-ibu mana? Loh ini mbak-mbak ini. Oh panjenengan Mbak Uti ya. Sampun gadai cucu. Berapa? Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan panjenengan sehat, istiqomah, berkah, panjang umur. Usianya? Wah, enggak percaya saya. Kayaknya 62 loh panjenengan. 80 ya. Masya Allah. Oh, masih seger. Ini biasa ahli ibadah begitu. Wajahnya itu. Mudah-mudahan istiqomah, Bu. Sudah. Maka kemudian sampai mana? Kok
me sakmene ini menunjukkan panjenengan kurang bersyukur. Seharusnya ucapkan apa? Alhamdulillah. Istrinya orang soleh zaman dulu, kalau suaminya berangkat kerja, diantar sampai pintu. Terus istrinya bilang apa? Mas, panjenengan cari yang halal nggih. Kalau ndak dapat, ndak apa-apa. Coba istrinya ngomong apa? Kalau ndak dapat, ndak apa-apa. Saya kuat kok ndak makan sehari, ndak apa-apa. 2 hari masih kuat, 3 hari aman. Tapi kalau sampai panjenengan cari yang haram, saya ndak mau masuk neraka gara-gara uang haram. Lihat. Akhirnya suaminya berangkat kerja, hatinya apa? Tenang. Karena gak diributi istri. Mas, tas Hermes. Mas, sepatu Kickers. Mas, ayam kremes. Akhirnya suami mau berangkat ngeluh dhisik. Kenapa? Durung kerja wis diributi tuntutan dari lo kan ngaku istri. Berarti yang nuntut siapa? Maka yang kedua kata Abdullah bin Mas'ud, takwa itu apa? Engkau senantiasa bersyukur, jangan sampai kufur. Terus ucapannya alhamdulillah, alhamdulillah, terus diperbanyak, Bu. Karena apa? Banyak atau sedikit itu belum tentu mendatangkan kebahagiaan. Tapi yang menjadikan rezeki itu kerosong ngelega niati, itu kalau panjenengan bisa mensyukuri. Oleh titik tapi syukuri gede. Maka sama Allah yang kecil tadi insya Allah ditambahi dan ditambahi. Yang ketiga, apa takwa itu amal menurut Abdullah bin Mas'ud? Kata Abdullah bin Mas'ud, yang ketiga, an yuzkara fala yunsa. Ojo sampai lali kepada Allah. Terus zikir, terus ingat, jangan sampai lupa. Maka takwa itu amal 3 ini. Taat sama Allah, jangan maksiat. Syukur kepada Allah, jangan kufur. Yang ketiga, senantiasa ingat kepada Allah dan jangan sampai lupa. Itulah ittaqullaha haqqa tuqati. Kalau panjenengan dapat haqqa tuqati, insyaallah meninggalnya apa? Wala tamutunna illa wa antum. Itu takwa nomor 1, amal. Amalnya 3, nurut, jangan maksiat, syukur, jangan kufur, ingat, jangan lupa. Kalau panjenengan dapat, insya Allah wafatnya husnul. Amin ya rabbal. Takwa nomor 2, apa dimensi takwa nomor 2? Takwa itu solusi itu apa? Jalan keluar. Solusi itu memecahkan masalah. Gelas apa aja gelas ya? Memecahkan masalah. Solusi itu jalan keluar. Sekarang lihat ayat tentang takwa, panjenengan buka dalam surah At-Tolaq. Surat apa? Ada guru-guru TPQ, kalau qafnya nggak pakai kol-kolah malu saya. Iya, ini kol-kolah kubro. Surat apa? At-Tolaq. Surat At-Tolaq. Allah Ta'ala berfirman di sana, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang takwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar dari setiap masalahnya. Jadi panjenengan jangan takut punya masalah selama panjenengan termasuk orang yang bertakwa. Aman. Siapa yang mendatangkan jalan keluarnya? Allah. Syaratnya apa? Takwa. Kemudian dilanjutkan, wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rezeki dari tempat yang tidak pernah disangka dan diduga. Rezekinya ngageti. Loh, kok akeh? Loh, kok entuk? Loh, kok iso? Itu bukan karena kerja keras, karena apa? Takwa.
Dan takwa itu ya tadi diamalkan, ibadah sing apik, salat sing genah, ditambahi poso, ojo lali maca al, nanti rezekinya sama Allah dibikin lancar. Yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa urusane gampang. Ngurus apapun sama Allah dibikin lancar. Maka insya Allah ini masjid GSI ini nanti insya Allah kekurangan-kekurangannya akan Allah tambal selama jamaahnya termasuk orang yang senantiasa bertakwa. Allahumma sip. Maka takwa nomor 1 amal. Takwa yang kedua, takwa itu solusi. Setiap panjenengan terkena masalah, setiap panjenengan punya urusan, perlu rezeki, perlu uang sama Allah, semuanya dikasih lancar ketika kita termasuk orang yang takwa. Itulah puasa, nyuruh panjenengan poso supaya panjenengan takwa, tujuannya setelah puasa masalahnya selesai. Terakhir, yang ketiga, apa dimensi takwa? Panjenengan perhatikan jamaah, Nabi Muhammad itu ketika berbicara tentang takwa, Bu, dingkluk ngantuk nopo nulis? Kayak to. Coba diangkat bukunya mana kalau nulis. Serius ini. Baru di sini lo ngaji bawa tulisan itu. Di tempat lain ngaji selfie tok. Ngaji bersama Ustadz Rifki. Sip, tulis. Dimensi takwa yang ketiga, Nabi Muhammad itu ketika menceritakan takwa, apa yang Nabi Muhammad sampaikan? At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Hati apa kantong? Dan itu oleh Nabi Muhammad diulang 3 kali. Saking pentingnya. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. Maksudnya Nabi Muhammad, ibu-ibu sekalian, takwa itu urusan ngeresi'i hati. Jadi tidak ada ceritanya orang takwanya baik lah kok meri sama tonggone. Oh, itu belum takwa itu. Orang takwanya baik lah kok rezekine tonggone gede, dia hasad. Takwanya baik lah kok tetangganya berangkat haji dilok nih. Duwe sapa? Iku ojo-ojo kecipratan oplosan pertamak pertalit wingi. Wah, ini kacau ini. Lah kok tonggone berangkat haji dirasani? Nggak tahu, saya pernah cerita nggak di sini atau di tempat yang lain. Saya pernah ngaji di Trenggalek. Tahu Trenggalek tahu? Nah, Trenggalek ya. Itu berarti Trenggalek itu bagian selatan ya, Jawa Timur bagian selatan. Nah, sudah. Ketika saya mau ceramah, sama takmirnya diajak transit ke ruang takmir. Terus saya dipeseni, Ustaz titip 1. Saya kira titip apa ini? Mungkin dia kepingin nikah lagi, istrinya enggak mengizinkan atau apa gitu kan. Kalau urusan itu saya enggak berani. Oh, ini nanti perang saya diamuk ini. Apa titipnya, Pak? Begini, Ustaz. Tolong disampaikan ketika ceramah, Ustaz. Di sini, Ustaz. Ini di kasus di tempatnya beliau, bukan keseluruhan. Ini yo sekedar oknum saja. Apa itu? Gini, Ustaz. Di tempat kami, kalau ada tetangga beli Nmax, tonggone tuku Paramex. Saya ngeluh saya. Apa? Jujur saya tidak ngerti. Ini saya belum dong ini. Ini maksudnya apa sih? Si tuku Nmax, si tuku. Pertama saya tidak ngerti apa maksudnya. Ditambahi, lek mboten Paramex nggih bodrek. Ini maksudnya pripun, Pak? Saya bilang, ini maksudnya apa? Ngeten lho Ustaz, ten ngriki niku kata sing merian. Gampang apa? Meri, iri kepada orang. Lah kok tetangganya sukses, dia malah sumpek. Insya Allah kalau di GSI yo tidak berbeda.
Enggak. Kalau GSI insya Allah aman ya. Aman. Ini jamaah masjid GSI ini insya Allah calon surga semua. Masuk surganya enggak pakai hisap langsung. Sinten jamaah GSI. Oh, GSI. Sampun dipesenakan tempatnya sudah dipesankan sebelah sana. Lah kok neraka? Masya Allah. Enggak. Surga insya Allah. Amin. Sudah? Maka jamaah takwa itu adalah urusan apa? Hati. Nah, sekarang lihat baiknya hati. Kalau panjenengan mengaku orang yang Ramadannya sukses, kalau Ramadan sukses itu cirinya takwanya mesti baik. Kalau takwanya baik berarti atine juga baik. Sekarang panjenengan tulis inti baiknya hati ada 2 poros. Jadi hati itu lek api, porosnya ada berapa? 2. Jadi nanti yang ngaku-ngaku, aku Mbak Mas yang ngomongku koyok ini tapi hatiku resik, pret. Aku iki Mbak masih ketoke judes, tapi hatiku gak sejahat lisanku Mbak, pret. Karena hati yang bersih tercermin dari lisan. Hati yang bersih tercermin dari perbuatan. Hati yang bersih tercermin dari kegiatan sehari. Tidak mungkin aku ini yang penting hatiku resik tapi ra tau sholat. Dari mana resik kalau tidak pernah? Gini, poros yang pertama, orang kalau hatinya baik, nomor 1, panjenengan buka surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Ayat berapa Bu? Surat apa? Bacanya bagaimana? Aku hafal tapi ayat nomor 5 kok bingung ya? Ambil. Wa ma umiru illa liya'budullaha lahuddina hunafa'a wa yuqimus wa yu'tuz wa dzalika dinul. Sip, berhenti sampai situ. Bu, dioncei nggih. Nanti ini dengerin baik-baik. Siap-siap. Bocoran ini, bocoran. Kalau pertanyaannya tidak sama, ya jangan gelo ya. Wah, rapodol. Panjenengan niat ngaji kok golek hadiah. Sudah. Kita lihat ayatnya. Wama umiru, dan tidaklah mereka itu oleh Allah diperintah. Jadi kita ini oleh Allah tidak diperintah apapun. Illa, kecuali. Berarti perintahnya cuma satu ini. Lihat 3. Apa perintah itu? Illa liya'budullah. Perintahnya apa? Ibadah. Berarti jamaah, semua kegiatan kita mulai meripat melek sampai meripat balik merem harus ketemu nilai ibadahnya apa dari semua aktivitas kita. Panjenengan keluar rumah pagi niat olahraga, panjenengan olahraga ini nilai ibadahnya di mana? Harus ketemu. Karena kalau tidak ketemu ibadahnya berarti panjenengan melakukan sesuatu yang oleh Allah tidak diinginkan. Eman apa boten? Eman. Nah, misalkan keluar rumah mau olahraga, ada enggak nilai ibadahnya? Apa? Berdoa di kolam renang kedelap. Oh, ketika keluar rumah, ya Allah, telinga saya kok. Kalau yang ngomong laki-laki agak bagaimana telinga saya? Sudah. Begini, olahraga itu ada sisi ibadahnya apa? Menjaga kesehatan tubuh. Karena Allah memerintahkan kita, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Janganlah kalian itu menjerumuskan diri dalam kehancuran. Menjerumuskan diri dalam kehancuran itu artinya apa? Uripe sakarpe, mangan sembarangan, turu sembarangan, gak tahu
raga. Maka termasuk olahraga itu diniatkan apa? Menjaga nikmat sehat, supaya sehatnya panjang. Ketemu ndak ibadahnya? Maka ketika panjenengan mau olahraga, cari ini ibadahnya di mana. Sudah, yang lain. Panjenengan mau ke pasar belanja, ada ndak nilai ibadahnya? Apa? Melayani suami dan anak-anak di rumah. Masak anak, masakannya biar sehat, supaya anak sama suaminya bisa memakan makanan yang lezat. Hasil masakan is free. Istri apa istri? Istri is one ya, is one. Ya, sabar Pak. Nanti kita bikin majelis khusus. Ini kita nurut dulu, yang penting selamat dhisik, Pak. Ya, nanti kita bikin Zoom khusus jamaah laki-laki Masjid GSI. Khusus, yang perempuan tidak boleh ikut, lanang tok. Nanti Pak, kita bikin link Zoom-nya itu privat. Jadi nanti cara ngeceknya itu dari wajah. Kalau kelihatan perempuan, coret. Insya Allah aman, jangan khawatir. Kita bikin dalam waktu dekat Pak, sebelum kiamat insya Allah. Sudah? Maka panjenengan belanja dalam keadaan panjenengan berpikir, loh, aku ini di dunia tidak Allah perintah kecuali untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, Allah ciptakan jin, Allah ciptakan manusia. Apa yang Allah inginkan? Supaya kita ini semuanya ibadah. Nah, maka setiap aktivitas panjenengan harus ketemu nilai ibadahnya. Supaya apa? Tidak keluar dari peruntukan. Kita ini ada peruntukannya apa? Ibadah. Maka setiap aktivitas apapun panjenengan cari ketemu ibadahnya di mana. Sampai rekreasi, ada ibadahnya enggak? Ada. Apa itu? Nyeneng nih anak, nyeneng nih istri, nyeneng nih suami. Itu ada nilai ibadahnya. Maka dengan itu ibu-ibu lek belonjo, lek ngenyang, ojo nemen-nemen. Oh, sop-sopan sak plastik itu loh di Surabaya berapa? 5.000. Kok larang heran? Apa perlu saya drop dari Pare ya ke sini? 3 sampai 4.000. Nah, sudah. Katakanlah ambil tengah ya, 3.000 sop-sopan sak plastik ya. Gak boleh. 5.000. Ya wis, sop-sopan digantung 5.000. Ibu-ibu tuh salum kabeh. Maksudnya salum kabeh 5.000. 500. Bayangin, dari 5.000 turunnya berapa? Saya sing dodolan, PN kabeh lah wis. Gak usah dinyang wis PN sak rombong-rombong PN. Enggak, aku tak tuku nang sampean. Nah, maka ibu-ibu kalau belanja Bu, sing nyenengke. Karena apa? Ibadah itu ada di dalam belanja. Ngenyange yo sing pantes. Bahkan kadang-kadang kalau ada susuk 500 gak sepiro, kelihatan yang dagangan itu kok kesannya orangnya nampaknya seperti kurang mampu. Ya wis Mbak, rapopo susuk 500, susuk ono terasi ae. Kata si dodolan, loh, karuan 500 tak kekne timbang jaluk. Nah, minimal kasihkanlah. Ya sisa berapa? Wis gak usah Mbak, susuke rapopo gitu loh. Itu yang pertama, wa ma umiru illa liya'budullah. Tapi ibu-ibu, ibadah tok belum cukup. Lanjut ayatnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Ditambahi apa? Mukhlisina lahuddin. Kalau ibadah harus ikhlas. Maka porosnya, baiknya sehati seorang manusia itu nomor satu apa? Ikhlas. Ikhlas. Nah, setelah panjenengan punya ikhlas, baru sama Allah disuruh wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul. Nah, maka dalam surat Al-Bayyinah di situ Allah jelaskan Bu 4 perkara. Nomor 1,
Kita ini Allah perintahkan cuma disuruh ibadah. Tapi ibadah tok belum cukup. Ibadahnya harus apa? Mukhlisina lahudin, ikhlas. Setelah ikhlas baru hunafa. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Hunafa itu artinya apa sih? Lurus. Lurus maksudnya apa? Sesuai apa yang Nabi Muhammad ajarkan. Nabi Muhammad ngajari apa? Dilakoni. Nabi Muhammad tidak mengajarkan apa? Yo wis gak usah dilakoni. Cukup apa yang Nabi Muhammad ajarkan, yo wis iku wae sing dieloki, gak usah kakean. Kalau bahasa kami di Malang, gak usah kakean reken, gak usah kakean pola. Wis Nabi Muhammad nyuruh apa, itu dilakoni. Itu namanya hunafa, lurus. Nomor 1 ibadah, nomor 2 nomor 3 lurus artinya apa? Sesuai tuntunan Nabi Muhammad. Baru yang keempat disuruh sholat, disuruh zakat. Sip, ibu-ibu. Poros baiknya hati nomor 1 apa? Ikhlas. Sekarang saya mau tanya, ikhlas itu apa? Mulai. Ikhlas itu apa? Mencari ridha Allah. Semata-mata karena Allah. Ayo terus. Tidak mengharapkan imbalan kecuali dari Allah. Terus, ayo gak apa-apa sampai beduk gak apa-apa. Ayo bismillah. Apa? Begini Bu, semuanya betul. Barakallahu fikum. Sekarang kita artikan dulu secara bahasa. Ikhlas itu kalau dalam bahasa Arab artinya murni. Murni ngerti? Tidak kecampuran opo-opo belas. Murni. Misalkan gula murni, berarti gak ada campurannya. Air kelapa murni, berarti tidak ada campurannya. Pertamax murni, dicampuri pertalit. Saya muangkel Pak, ya Allah. Saya ini punya mobil, elek mobil saya itu, tapi alhamdulillah Chevrolet Spin tuwek maneh tahun 2013 wis tuwek digawe kik. Itu mobil saya gak tahu ngambu pertalit blas, gak tahu kena pertalit gatel. Sombong ya, kalau kena pertalit watu. Itu mulai saya beli sampai terakhir dengar berita ternyata Pertamax dioplos, gak tahu ngombe pertalit blas, belinya Pertamax terus. Itu pun saya sombong. Kalau dibantu teman-teman nyetir mau ke Malang mau kemana, ayo lon gas-gasan nih le Pertamax enteng, gak ruwe dioplos. Loro hati saya tembus nyut rasanya. Ini kayak mau serangan jantung rasanya, nyut tembus mburi. Subhanallah. Nah, maka ikhlas itu murni. Sip. Maka orang yang ikhlas adalah orang yang niatannya murni hanya untuk Allah, gak kecampuran tentang dunia sama sekali. Itu murni. Misalkan sholat, ya wis inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, wis sudah bismillah, wis gak ono selain Allah subhanahu. Sholat karena Allah, puasa karena Allah, ngaji karena Allah, berjuang karena Allah, sedekah, itulah ikhlas. Maka Nabi Muhammad mengatakan apa? Ibadallah akhlisu lillahi a'malakum. Wahai sekalian hamba Allah, ikhlaskan niat kalian, amalan kalian hanya untuk. Kenapa begitu? Fa innallaha la yaqbalu illa ma kana khulisalahu. Karena Allah tidak mau nerima kalau amalan itu dilakukan tidak ikhlas, karena itu sama Allah tidak diterima. Bu, pernah tidak mikir kita ini sholat kan istiqomah gitu,
Insya Allah panjenengan saya yakin lah istiqomah sholat 5 waktu ya, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Bahkan saya yakin banyak di antara panjenengan nggih tahajud. Walaupun mungkin jumlah rokaatnya ya lek pas regep 11, lek pas kesel ya witir tok kan gitu. Saya juga yakin panjenengan rutin puasa, minimal puasa ayyamul bid. Terus wis krasa, amalanku wis akeh. Pernah mikir enggak? Kalau ternyata kita meninggal dunia, kenapa? Duh, kok moro-moro kesirep ini kenapa ini? Nah, pas kita meninggal dunia, Bu, ternyata na'udzubillah min dzalik, amal kita 0, gak ono blas. Padahal sholate sregep, tahajute sregep, sholat duhane sregep, ngaji Qur'ane sregep, bahkan poso Senin Kemis juga sregep. Kok sampai di kuburan lah kok 0? Ternyata Allah bilang apa? Ternyata niatmu tidak, posone pengen dilihat orang, iki lho posone istiqomah. Ketika ngaji kepengin dibilang wong iki lho Masya Allah ben mari maghrib sampai isya gak tahu pedot, mesti cuma kepingin omongan-omongan pujian dari manu. Hati-hati Bu, abot ikhlas itu Bu, eman. Kalau sampai ternyata kita terlanjur beramal, ternyata sampai di akhirat amalnya ditolak gara-gara niatan kita bukan karena eman apa enggak? Ternyata sama Allah ditolak. Dan panjenengan tahu enggak, yang tertolak amalannya bukan cuma orang yang ibadahnya kecil, bahkan orang yang ibadahnya besar-besar. Panjenengan tahu 3 orang pertama yang bakal masuk neraka siapa? Pertama masuk neraka, Fir'aun kalah, Qorun kalah, Haman kalah, Abu Lahab kalah, kabeh kalah. Ternyata 3 orang ini semuanya ahli ibadah. Ahli ibadah kok masuk neraka pertama? Apa masalahnya? Niat. Apa masalahnya Bu? Niat. Maka wis ndak usah mikir omongane wong kulo. Masjid Geria apa? Masjid Gunung Sari Indah. Juara. Masjid teladan bertahun-tahun. Akhirnya berjuang untuk mendapatkan itu bukan lagi karena Allah, tapi karena kepingin jadi juara. Nah itu eman kalau sampai begitu. Misalkan ranting Aisyahnya yang paling aktif sak dunyo akhirat. Masya Allah. Ranting Aisyahnya paling aktif sak jangan dunia akhirat. Surabaya ini Surabaya apa Sidoarjo ini? Surabaya. Setelah diapresiasi, niatnya bengkong. Akhirnya semakin kepingin aktif, bukan lagi karena Allah, tapi karena ingin mempertahankan gelar juara. Eman apa betul? Nah, maka tetap Bu, niat ini susah sekali ditoto. Maka poros baiknya hati nomor 1 apa? Ikhlas. Dan ikhlas itu adalah motor penggerak untuk istiqomah. Orang itu kalau istiqomah biasanya uangnya ikhlas. Dan kalau tidak istiqomah biasanya tidak ikhlas. Berarti sekarang lihat, orang puasa harapannya endingnya jadi orang bertakwa. Kalau dia bertakwa, hatinya mesti baik, karena Nabi Muhammad mengatakan takwa itu di dalam hati. Dan ciri baiknya hati nomor 1, orangnya pasti ikhlas. Berarti mulai sekarang latihan apa Bu? Ikhlas. Saya ini jujur kacang hijau. Jujur apa bubur? Jujur. Saya ini Bu, tidak senang kamera ini. Saya bukan orang kamera, tidak senang saya kamera. Saya nulis, aduh, cuma mau bagaimana lagi? Kamera yang mengejar saya. Angel, sombong eram ini ya. Sudah. Saya tidak senang kamera. Maka saya itu ceramah kalau ada kamera dan ceramah tanpa kamera beda.
Kalau tanpa kamera itu teman-teman di Kediri bilang apa? Wes, lek gak enek rekaman Ustadz Rifki banget. Lek wes enek kamera ini mulai bedo. Kenapa bedo? Wes mulai koyo yo-yo. Ngerti koyo yo-yo? Kalau orang Malang bilang itu begedut. Apa begedut itu? Sombong koyo sing paling pinter-pinter dhewe. Nah, maka saya aslinya tidak suka kamera. Karena apa? Khawatir. Ceramah sakmene kae, ceramah sakmene dawane, ceramah keliling Surabaya Malang loh ini. Jauh loh, ini perjalanan 2 hari 2 malam loh ini. Melaku sekil loh. Nah, ternyata gara-gara dilihat kamera, komennya banyak, like-nya banyak, akhirnya apa? Ustadz Rifki. Kira-kira lek Ustadz Liani ya raiso. Langsung sama malaikat seret entek kabeh. Maka kuatirnya itu, maka kita ini saling menjaga. Ojo kakean ngelem, karuan kakean dungak nih. Ojo kakean, gak usah kakean dilem. Sok masjid renes ngantuk belas. Akhirnya karena kakean dilem, jumawa dadi som. Nah, termasuk anak-anak kita di rumah jangan terlalu banyak dilem. Cukup didoakan, mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan ikhlas, mudah-mudahan amalnya diterima. Maka nomor 1 ingat, 3 orang yang pertama kali masuk neraka semuanya ahli ibadah. Nomor 1, mujahid. Ngerti mujahid? Orang yang wafat di medan perang. Setelah dia dibangkitkan oleh Allah, ditanya, kamu waktu di dunia ngapain? Oh ya Allah, saya waktu di dunia ya Allah perang ya Allah, maju ndak pakai mundur, pemberani itu musuh tak sikat, dasdus sampai saya mati di jalanmu ya Allah. Apa kata Allah? Kamu berdusta. Duh, kok berdusta? Ternyata kamu perang kepingin disebut pemberani, dan ternyata kamu telah mendapat sebutan itu. Maka bayaranmu cukup dapat sebutan pemberani, akhirat bukan untukmu. Malaikat seret, dung diseret, dilemparkan ke neraka. Na'udzubillah min. Nah, maka terkadang Mbak, apresiasi dari manusia terkadang tidak semuanya, terkadang ini karena direkam, ini bahaya kalau sampai salah omong ini. Terkadang apresiasi dari manusia itu menjerumuskan, seperti gelar juara 1, gelar perumahan terbaik, gelar apa lagi, masjid teladan. Terkadang kalau kita tidak noto api-api ini bisa menjadi apa? Menjerumuskan. Akhirnya kita bekerja bukan lagi untuk Allah, tapi untuk gelar dari manusia. Ini lihat ini, seorang laki-laki mati syahid di medan perang. Bukan mati karena sakit, tapi berjuang di jalan. Gara-gara salah niat, bukannya untuk Allah, kepingin dibilang pejuang, kepingin dibilang pemberani, kepingin dibilang mujahid, oleh Allah amalnya ditolak, ternyata malah masuk. Bahaya apa enggak? Tulubu ikhlas, jogo hati Allah. Tutup telinga, tutup mata, tutup. Kalau ada orang ngelem, Mbak, Masya Allah Mbak, anaknya sampean kok yo wapi eram, si umur 3 wulan wis hafal Quran. Nggak masuk ya? Oh ya wis, ganti. Masya Allah Mbak, anak sampean Mbak, si ket SMP kelas loro wis hafal 30 juz. Nah ini mungkin ya. Maka jawabnya apa? Hadza min fadli Rabbi. Alah Mbak, ini semua karunia dari Allah. Kudu karena aku, kudu karena bojoku, tapi semua karunia dari. Tujuannya apa? Supaya pujian manusia tidak menjadikan niat panjenengan
rusak. Karena hati-hati Bu, manusia itu kadang-kadang keplok-keplok untuk menjerumuskan Anda. Nyamuk itu mati gara-gara apa? Gara-gara dikeploki nyamuk. Jangan sampai panjenengan dikeploki terus, berarti panjenengan sudah. Nomor 2, siapa orang yang masuk nerakanya pertama kali Bu? Orang yang ahli baca Quran. Ditanya sama Allah, orangnya meninggal, dibangkitkan. Bangun, siap ya Allah. Kamu waktu di dunia ngapain? Bu, saya waktu di dunia ya Allah, itu saya senantiasa baca Quran. Ana al-laili wa at-tarafan nahari. Saya baca Quran terus ya Allah. Terus saya baca Quran, ndak pernah mandek. Isuk moco, awan moco, sore moco, bengi moco, kate turu moco, tangi turu moco. Tapi bukan Quran, WhatsApp. Status itu pamer. Rekreasi nang kenjeran elek foto ping 10 kenjeran. Aku lo nang KL ora pamer, kilen lepen. KL mana KL? Kuala Lumpur. Nah, sudah. Maka hati-hati. Terus baca Quran terus. Sama Allah ditanya, kamu baca Quran untuk apa? Lu ya jelas untuk Allah. Allah bilang apa? Kadzabta, kamu berdusta. Ternyata orang itu baca Quran kepingin dibilang apa? Liyuqala qari, supaya dibilang qari. Waqad qila, dan kamu telah dapat julukan itu waktu di dunia. Sing kok goleki sebutan dan kamu wis dapat sebutan itu, maka bayaranmu cuma sebutan qari. Akhirat bukan untuk kamu. Malaikat tarik dia, tarik, dilemparkan ke dalam api neraka. Padahal waktu di dunia ngapain? Baca Quran. Apa yang menjadikan dia baca Quran kok malah masuk neraka? Niat. Nomor 3, kalau sekarang yang umum di YouTube Anda cari Quran reciter. Iya enggak? Tulisan-tulisan Quran reciter itu ya, pembaca Quran dengan suara yang merdu. Ya saya enggak ngomong mereka enggak ikhlas, enggak. Cuma mengingatkan, ayo podo-podo jogoni. Eman lho Bu, termasuk panjenengan ngelayani suami yang ikhlas. Lek gak ikhlas percuma Bu, eman. Wis kadung gelo, kadung kesel, kadung entek kabeh. Kalau ndak ikhlas mlebu. Iya ndak? Maka panjenengan pernah dengar ndak ceramah saya? Ibu-ibu tuh kalau ngeladeni suami. Misalkan suaminya nanti berangkat kantor jam 7. Terus dia bikin nasi goreng. Iya kan? Dengan sepenuh hati dia bikin, wah micine rong black. Sebenarnya dia bikin, pokok enak. Ada telurnya, ada irisan tomatnya, ada irisan timunnya, dikai remetan belinjo. Cari contoh yang lain aja ya, luwe saya. Kayak remetan belinjo, di atasnya dikasih berambang goreng, dan ngasihnya bukan begini. Mari bikin sepenuh hati Bu. Melbu pawon isu-isu tonggone melaku-melaku dhek melbu pawon ngladeni bojone. Subhanallah, ditaruh di meja, dikei teh hangat di pinggire, ditambahi bunga mawar 1. Cie. Ada mawarnya, sebelahnya kayak lilin. Tambah ono mercon, tambah pas, tambah lengkap. Sudah ada lilinnya. Subhanallah. Ternyata ketika suami berangkat, ojo diicipi, diwasne gak blas. Gelo mboten? Nah, mangkel apa tidak? Isu-isu koncoku rekreasi, melaku-melaku aku ndek pawon, tak gaekno sego goreng, tak ketoki.
brambang, kei tomat, kei timun, ono sawine, ono liline, ono maware, gak dilirik blas. Itu tandanya panjenengan ndak ikhlas. Kalau panjenengan ikhlas, mau dimakan oleh suami ataupun tidak dimakan, pahalane pancet. Nggih apa mboten? Bahkan kalau suami tidak makan, alhamdulillah, itu nasi goreng jatahnya siapa? Bagus. Pahala dapat, nasi goreng dapat. Pena apa ndak? Ikhlas. Kalau ndak ikhlas, stroke. Ojo-ojo iki kate mangan di omahe bojone sing sebelah kono iki. Sudah, maka ikhlas. Nomor 2, siapa yang masuk neraka pertama? Yang seneng baca Quran, ternyata niatnya tidak. Nomor 3, siapa yang masuk neraka pertama kali? Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, orang yang dermawan, senengane wah weh nyah nyoh. Nyah nyoh apa nyonya? Nyah nyoh. Wis pokok ketemu ketemu wong, ketemu wong. Saya belum tadi. Saya belum tadi. Yang sebelah sini wis siap-siap loh. Lah kok mandek? Ya Allah. Ada guyon aja ya. Senengan orangnya dermawan. Dermawan. Ada masjid dibangun, dibantu. Ada pondok bangun, dibantu. Ada tetangga sakit perlu operasi, disangoni. Ada anaknya tetangga mau berangkat pondok, kok kelihatannya orang tuanya kurang mampu, ditambahin nyole, mondok le, nyoh tak tambahin le yo, mudah-mudahan sukses di pondok. Sudah. Ternyata orang dermawan ini masuk neraka yang pertama. Na'udzubillah min. Ketika dia meninggal oleh Allah dipanggil, Mas Rene, siap Gusti Allah. Sampai waktu di dunia tak kei rezeki akeh, rezekine sampean apa nih? Loh ya Allah, masa ndak tahu? Saya kan orang paling dermawan di GSI. Maka setiap ada jalan untuk sedekah, ya Allah, takdum terus. Ndak milih tempat, ndak milih waktu, ndak milih orang. Pokok mesti tak sedekah. Oh, Allah tanya, untuk siapa? Ya untukmu lah ya Allah. Allah bilang apa? Kadzabta, kamu berdusta. Tapi kamu loman, kamu beneh, kamu dermawan, supaya dapat julukan wong paling beneh sak kampung. Dan gelar itu telah kamu dapatkan karena memang kamu mencari itu, maka yowes pahalamu, ganjaranmu cuma sebutan manusia, akhirat bukan untukmu. Ditarik sama malaikat, krek 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 krek, dilemparkan kemana? Neraka. Maka ibu-ibu jamaah, ini nasihat buat saya, juga buat panjenengan nggih, niate ditoto. Jangan sampai salah nih niat, karena hati yang baik adalah hati yang lurus, hanya mengharap ridho dari Allah. Ibu-ibu yang di belakang paham? Surat Al-Bayyinah ayat 115. Mas, masuk Al-Bayyinah sampai 115. 5 ya? Oh iya, sudah 5. Padahal saya ngetes toh. Ngetes aja. 5. Astagfirullahaladzim. Yang sabar Bu, yang sabar. Posone wis entek kok sabar hilang gitu ya. Sudah. Al-Bayyinah ayat 105. 105. Oh 5 toh. Ya wis 5. Sip. Nomor 1, poros hati yang baik adalah hati yang bisa ikhlas karena Allah. Poros yang kedua, surat Al-Qasas. Surat apa? Al-Qasas. Ini nanti pulang panjenengan jadi oleh-oleh buat keluarga di rumah nggih. Nomor 1, hati yang baik itu cirinya ikhlas. Al-Bayyinah ayat 5. Yang kedua, ciri hati yang baik, porosnya yang kedua, surat Al-Qasas ayat 83. Loh kok 9 sih? Ustadznya kan ini ayat berapa? 83.
Cek Al-Qasas 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas pada ayat yang ke-83. Lihat. Tilkad darul akhiratu. Itulah negeri akhirat. Tilkad darul akhirat. Itulah negeri akhirat. Maksudnya negeri akhirat ini kalau panjenengan buka tafsirnya apa? Surga. Maka artinya itu loh surga. Naj'aluha, kami siapkan, kami jadikan, kami peruntukkan. Untuk siapa? Lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ard. Untuk orang yang tidak menyombongkan diri. Fil ardi, di mana? Di bumi. Wala fasada, dan gak seneng ngerusak. Gak seneng apa? Jamaah masjid wis rukun, kelebon wong siji rusak. Suami rukun dirusak. Ada orang kerjanya baik, rezeki ini lancar, diwara aja tuku rono mbak, enek penglarise. Maka panjenengan tahu Gus Ali Bumi Sholawat Sidoarjo ya? Saya pernah dengerin ceramah beliau, ya Allah guyune gak mandek saya. Beliau bilang, gelem ora tak kei jimat cek warung murame, purun gitu. Jimate enek telu. Biar warungnya apa? Rame. Yang buka warung makan loh cek rame, jimate enek telu. Jaminan mutu pasti rame. Angkat tangan yang punya warung nasi, yang jualan nasi. Kayaknya plus. Show. Ya sudah tidak jadi kalau gitu, lanjut. Loh, percuma saya sampaikan tidak ada yang jualan nasi kok. Lanjut. Tapi kadang penasaran dia. Nomor 1, yo, masaane sing sedep. Nomor 1 apa? Masaane sing sedep. Nomor 2, regone sing murah. Masake sedep, regone. Nomor 3, sing dodolan rodok bahenol. Nomor 3 ini rodok masalah ini. Dan beliau lanjutkan sedikit, cuma saya mau sampaikan kok gak pantas. Ada lanjutannya itu, cuma gak pantas tak sampaikan. Sing dodolan sing ayu katanya. Insya Allah warungmu mesti rame. Masaane sedep, regone murah, sing dodolan ayu. Insya Allah mesti rame. Iki jimati telu. Tapi sing nomor 3 orang tuh bingung ya. Lah sing dodolan lanang bingung brengos tok ya. Sudah, lanjut. Nah, maka negeri akhirat itu, surga itu Bu, Allah berikan untuk orang yang ketika di dunia gak tahu sombong. Sekarang saya mau tanya, lawannya sombong apa? Rendah hati. Rendah hati itu bahasa Arabnya apa? Tawadhu'. Tawadhu itu rendah hati, gak tahu ndangak blas. Kalau orang Jawa bilang andap asor. Andap asor itu apa? Nggih, monggo, pinara, nun sewu, sepuntene, matur suwun. Itu andap asor, tawadhu. Nah, sekarang begini Bu. Ciri baiknya hati, poros baiknya hati yang nomor 2 itu ketika orangnya tawadhu. Ketika orangnya apa? Tawadhu. Tawadhu itu apa? Bolak-balik lah. Rendah hati apa? Tawadhu. Tawadhu apa? Rendah hati. Yo sampai beduk gak mari. Nah, tapi maksudnya tawadhu itu apa? Begini. Panjenengan tulis bisa, panjenengan nunggu rekamannya juga bisa. Begini. Tawadhu itu kata Imam Hasan Al-Basri, ini wangel pol. Apa? Ketika kamu keluar rumah, jadi ketika kita keluar rumah, kita ketemu siapapun, dimanapun dan kapanpun, ketemu siapapun, dimanapun, kapanpun,
kita melihat orang itu sampeyan luwih apik teko aku. Itu namanya apa? Tawadhu. Ketemu siapapun. Masio itu bahasa Inggrisnya apa? Meskipun bahasa Indonesia saya ngerti kalau itu bahasa Inggris. Aldo? Altu. Angelis gak usah wis Jawa ya. Walaupun orang itu kesannya apa? Mungkin penjaga parkiran, mungkin petugas kebersihan, mungkin orang itu pedagang asongan, mungkin orang itu nyari botol plastik di pinggir jalan. Ketemu siapapun, kalau Anda sudah bisa noto hati, sampean luwih apik teko aku. Itulah namanya orang tawadhu. Itu namanya orang tawadhu. Jadi jangan merasa Anda itu orang yang harus dispesialkan. Wes lah biasa gak usah gaya tok. Biasa saja. Saya sering, Bu. Tapi lek wis mari baru kroso, ya Allah, kok saya seperti itu? Mohon diampuni ya Allah. Kalau seringnya saya seperti apa? Begini. Saya pengajian. Di tempat pengajian itu parkiran penuh. Ya. Terus ketika saya datang, jendela mobil tak buka, seret, supaya dia tahu iki ustadz iki. Golek nonggon. Ternyata tukang parkirnya enggak tahu kalau saya ustadznya. Kebek mas, kebek oleh tolak saya panitia nindi. Terus saya kan tak tutup lagi jendela, jero niati apa. Belum tahu dia. Nanti kalau kamu lihat saya naik panggung, kisinan awakmu. Itu sombong. Ayo, siapa yang sering begitu? Misalkan ketua cabang. Ketua cabang apapun, ya, entah Muhammadiyah, entah perusahaan, entah sopo, pokok ketua cabang. Ternyata tukang parkirnya baru, satpamnya baru, belum tahu kalau yang datang ketua cabang. Hormatin ini toh. Dia delok, tak diteni sampai harus sing teko ketua cabang. Setelah pas rapat pas upacara, ternyata ini ketahuan ketua cabang. Terus satpamnya jadi keweden. Waduh Pak, mohon dimaafkan Pak. Tidak bisa. Kamu saya pindah ke Papua. Masya Allah. Itu apa? Sombong. Pernah begitu apa enggak? Jangankan Ustadz, kelas khotib Jumat itu loh. Lek soft pertama penuh, terus gak dikei nggon, porek mulai kok. Mulai. Khotib gak nggon. Ya Allah. Karuan mulai. Itu namanya apa? Sombong. Jangan gaya tok, kita semuanya panjenengan tak kasih rumus. Tahu sombong? Sombong itu apa? Gemedi. Gemedi itu apa? Sok penting. Sok penting itu apa? Kemelinti. Biasanya orang kalau sombong jalannya beda. Melakukan itu noleh sih. Lek enek wong biasa, lek enek wong ditoto. Terus suara juga beda, Bu. Gak ngomong, suaranya rodok ngebas didik. Kamu siapa? Rodok ngebas. Ya, sudah. Astagfirullahaladzim. Sudah, tidak boleh. Wes lanjut aja, lanjut. Sudah. Maka jamaah sekalian harus tawadhu. Tak kasih rumus. Rumusnya begini. Panjenengan tahu sombong itu kemelinti, gemede, sok penting, sok kemis, pokok yang sok itulah ya. Sudah. Lawannya sombong apa? Enggak, bukan yang itu yang saya maksud. Minder. Merasa rendah. Bukan rendah hati, tapi rendah diri. Minder. Mas duduk sini. Mentolen jewe ayo. Mas, ayo makan bareng saya di sini. Apa ya pantes? Saya siapa? Lu sampai tak cari ini kalau malah takon saya siapa? Ayo makan ini bareng aku.
Apa pantas saya makan bareng Ustadz? Ya Allah, wes salah, gak usah biasa. Nah, maka Bu, sombong tidak boleh, minder juga tidak. Maka santai saja, dijak, ayo Mas bareng. Nggih. Mas, ini masjidnya penuh. Nanti sebelah sini dibuat tamu, panjenengan di belakang nggih. Iya, tidak usah tersinggung. Aku taruh belakang. Kamu belum tahu saya siapa? Tidak usah. Maka sombong tidak boleh, minder juga tidak boleh. Sekarang begini, orang yang sombong itu minder yang tertunda. Iya. Orang itu kalau sombongan akan datang waktunya dia bakal minder nanti. Kenapa? Karena sementara ini dia belum ketemu yang lebih keren, lebih hebat, lebih top dari dia. Sehingga merasa paling apa? Paling gede. Nanti sekali dia ketemu yang lebih hebat, yang lebih ganteng, yang lebih kaya, yang lebih tinggi, yang lebih keren, langsung mengkeret. Sebaliknya pun sama. Orang kalau minderan itu gara-gara belum ketemu yang di bawahnya saja. Nanti suatu hari ketemu orang sing dekni sore, langsung sombong. Maka sombong jangan, minder juga jangan. Nah sekarang tawadhu. Tawadhu tadi menurut Imam Hasan Basri apa? Ketika kita keluar rumah, tidaklah kita ketemu siapapun kecuali kita menganggap sampeyan luweh apik. Dan ini Bu, bukan basa-basi. Tapi apa? Serius tenanan. Karena kita ngelihat apa? Oh, saya ini dosa wakeh. Saya lebih tahu kekurangan saya. Siapa tahu orang yang saya temui dia mulia di sisi Allah. Siapa tahu orang yang saya temui dia itu punya ibadah rahasia. Sementara saya ini aibnya banyak, cuma sama Allah aib saya di. Jadi ini bukan basa-basi, tenanan ini. Kita tidak pernah merasa kita lebih hebat dibanding siapapun. Sip. Maka yang kedua, poros baiknya hati apa? Tawadhu. Maka orang itu kalau tidak bisa tawadhu, pasti hatinya jelek. Nah, sip. Sekarang yang nomor 3 dan 4 amalan. Nomor 1 dan 2, nomor 1 ikhlas. Nomor 2 tawadhu. Ikhlas surat apa? Al-Bayyinah ayat 5. Tawadhu surat apa? Al-Qasas ayat berapa? 83. Faham? Sip, pinter. Sekarang 2 yang berikutnya, amalan. Apa? Nomor 1, kun nafi'an. Apa? Kun nafi'an. Nopo artosipun? Gak pernah sirap kabeh. Kun, jadilah, nafi'an, itu Muhammadiyah banget itu. Muhammadiyah itu di mana dia ada pasti memberi manfaat. Dan jarang wong Muhammadiyah ngerusak, itu jarang banget. Hampir tidak ketemu kita. Wong Muhammadiyah ngerecokin orang lain itu jarang kita temui. Karena orang Muhammadiyah itu punya prinsip apa? Bagai sang surya menyinari dunia. Jadi dimanapun dia berada harus mencerahkan, harus memberi maka mesti di deso. Kalau ada orang Muhammadiyah mesti nanti ada TK, nanti mesti cikal bakal kebaikan itu ada. Tapi ini ingat, bukan untuk sombong, tapi memotivasi. Termasuk Aisyah. Saya itu dengan teman-teman di Yayasan SDO itu punya proyek bikin sumur bor di daerah Kediri bagian utara, itu naik ke barat. Bandara Kediri tahu? Gak tahu bawa pesawat ya. Bandara Kediri itu ke barat terus naik, itu sekitar 14-20 kilo naik ke atas, jauh. Sudah, itu daerah paling tinggi Bu, paling tinggi. Kita mau bikin sumur di sana. Subhanallah, kita ini sekerosok kayak sing paling hebat itu loh. Bisa menembus daerah terpencil. Bos gaya nih kayak ini selain kita raiso. Ketika kita masuk, mampir sholat di masjid, di sebelahnya masjid apa?
TK Aisyah Bustanul Atfal. Loh, kedisian ibu-ibu Aisyah. Gak sido sombong Pak, mengkeret. Kita kira kita nomor satu, kita kira kita ini yang paling hebat, paling cepat, paling tanggap. Ternyata sudah ada apa? TK Aisyah Bustanul Atfal. Saya lirik kelasnya. Tuh, ada fotonya Kiai Haji Ahmad Dahlan sama Nyi Walidah. Alah, skalado. Maka ojo kakean. Maka kalau kumpul itu yang luas, biar tidak seperti katak di dalam tempurung. Nah, sekarang yang ketiga, kun nafi'an. Jadilah orang yang bermanfaat. Itu dalilnya apa? Panjenengan cek di dalam hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Wong sing paling apik di dalam pandangannya siapa? Allah. Siapa mereka? Orang yang paling banyak memberi manfaat. Bu, orang kaya kalau mati mesti ditangisi apa mboten? Belum tentu. Karena banyak sogeh tapi medit. Ada apa enggak? Enggak usah ngomong banyak, ada gitu loh, ada. Kalau panjenengan ngomong banyak kok saya tersinggung. Karena saya termasuk yang makna sugih tadi, termasuk saya. Sugih omong. Sudah. Orang kaya meninggal belum tentu ditangisi. Karena kekayaannya belum tentu memberi bahkan kalau kaya medit kemudian meninggal dunia, tonggone bilang apa? Biasanya kan innalillah, dia ndak alhamdulillah wa syukrulillah. Kok ket mati gak biyen-biyen yo. Kenapa? Karena kekayaannya tidak mendatangkan manfaat. Coba, ada orang tidak kaya, ada orang tidak kaya, tapi mesti nyeneng nih sama tonggo. Tonggo sakit diparani, tonggo kesusahan dihibur, tetangga punya acara misalkan menikahkan suami, itu lo kenapa kok lo? Memang nggak boleh? Boleh. Boleh apa enggak, Pak? Boleh. Hati-hati loh. Ya sudahlah, contoh yang lain. Ke tetangga, mantu, anak gitu kan. Punya hajat, mantu, anak. Yo ikut rewangi. Padahal dia bukan orang kaya. Ketika dia meninggal, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu terputus. Tonggone mikir, ya Allah, Mbak Sri mana? Yang mana Mbak Sri? Oh, Masya Allah. Jangan Mbak Sri. Masya Allah, Mbak Ratna. Mana? Ada lagi? Mbak Sopo ya? Mbak Endang. Mana Mbak Endang? Tidak ada. Wis kasih nama yang aneh aja wis. Mbak Susi Semlikiti weleh-weleh. Nah, sudah Mbak Susi. Ya Allah Mbak Susi, lek aku kerepotan mesti ngewangi. Lek aku butuh-butuh mesti nyili. Lek aku ono sedih-sedih mesti menghibur. Lah kok Mbak Sin gak enak? Akhirnya apa? Mendoakan. Karena apa, Bu? Sebaik-baik manusia mereka yang paling banyak memberi Maka hadisnya Nabi apa? Amal yang paling Allah cintai itu apa? Sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim, nyenengke wong Islam. Jadi kalau ada orang Islam, Anda bahagiakan dia. Terus ditambahi, atau kok bayari utangi, atau kamu hilangkan kelaparannya, atau kamu mudahkan kesulitannya, atau kamu ringankan bebannya. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah, meringankan beban orang. Nah maka kita ini ada, Bu, mikir, aku ingin di GSI memberi manfaat apa ya untuk warga sekitar. Dan pasti panjenengan bisa, gak harus besar. Misalkan ada got, lah kok gote mampet, yo ndak usah nunggu manggil
kebersihan. Cobalah misalkan cuma ada sampah sedikit, bismillah, tangannya dibungkus kresek, kotorannya diambil, dibuang ke, itu manfaat. Sampai lihat Bu, Allah itu asy-syakur. Asy-syakur artinya apa? Salah tempat pengajian kayaknya saya. Asy-syakur artinya apa? Bersyukur. Pertanyaannya loh, kok Allah bersyukur? Allah bersyukur kepada siapa? Arti asy-syakur itu Allah mengapresiasi kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan sekecil apapun pasti sama Allah dibalas. Nah, maka contohnya saya lihat. Ada seorang laki-laki dalam hadis yang sahih, jalan di suatu jalan, ternyata ngelihat ada batang pohon, ranting pohon berduri. Terus dia mikir, loh, kok ada ranting pohon berduri? Cobalah diangkat, dibuang, dijauhkan dari jalan. Apa yang terjadi? Syakarallahu lahu wa ghafara dzambahu wa adkhalahu Allahul jannah. Allah berterima kasih kepada dia, Allah ampuni dosanya, dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Faktornya apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Manfaat apa boten? Nah, maka itulah Allah asy-syakur. Maka jangan panjenengan meremehkan kebaikan. Satu sampah yang Anda ambil dari got, yang kalau tidak Anda ambil mungkin dampaknya besar menjadikan banjir, maka sama Allah dihitung sampai sedetil itu. Maka sampai Rasulullah bilang apa? Kalau ada orang nanam pohon, nanam apa? Pohon. Maka ojo medit-medit. Di Malang zaman tahun-tahun 90-an ada namanya Ustadz Muhammad Ba Abdullah. Mungkin ada yang kenal, mungkin yang generasi mungkin umur sekarang 70 mungkin ingat Ustadz Muhammad Ba Abdullah. Ustadz Muhammad Ba Abdullah ini waktunya habis ya, sip, kurang 7 menit. Ustadz Muhammad Ba Abdullah ini punya perumahan Sengkaling Indah, villa Sengkaling Indah. Jadi kalau panjenengan ke Malang, rekreasi ke Sengkaling, Sengkaling itu sekarang dibeli UMM. Dibeli Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi kalau warga Muhammadiyah masuk ke sana, ngawur bayar, tetap bayar. Sudah di depannya itu bikin villa Sengkaling Indah. Itu Bu, di tahun 90-an villa juara nasional. Bahannya terbaik, desainnya terbaik, semuanya terbaik, penataan lokasi terbaik. Dan subhanallah, setiap rumah itu oleh beliau dengan uang pribadi ditanduri tanaman buah. Ada yang rambutan, ada yang nangka, ada yang bukan mangga, ada yang apa? Coklat itu, kulit sawo. Dan subhanallah Bu, sekarang semua tanaman itu berbuah. Setiap buahnya dipetik, beliau dapat pahalanya. Itu dibayar, ditanam pakai uang pribadi beliau. Nah, sekarang di pinggir-pinggir jalan ini kalau ada tanah-tanah kosong, kenapa Anda tidak mau nandemi? Kok uang Ustaz? Ya mau uang aku. Enek pasalin, tidak, maksudnya tanah-tanah yang fasum segala macam yang memang tanah terbengkalai, tandurono. Kenapa? Nabi Muhammad mengatakan kalau ada orang menanam pohon, lalu di pohon tadi ada burung yang mencelok, gak keren bahasa nih, laler mencelok. Coba cepetan. Terus mencok. Sudah. Ada burung hingga, bukan mencelok, hingga. Lalu ditangkap. Ada burung hingga. Terus burung itu bikin sarang sampai bertelur, sampai punya anak. Apa kata Nabi Muhammad? Itu ada pahalanya untuk yang menanam. Ketika ada orang musafir berteduh di bawahnya, apa kata Nabi Muhammad? Ada pahalanya.
Ketika tumbuhan tadi menahan tanah agar tidak longsor, sing nandur entuk pahala. Ketika akarnya kuat menyerap air sampai airnya menjadikan sumber air itu bisa mengalir, itu yang nandur dapat. Coba, maka ojo medit-medit, nanduro supaya manfaat. Bahkan kalau kata Nabi Muhammad, kalau kamu tahu besok kiamat, terus di tanganmu ada benih, apa kata Nabi Muhammad? Tanduran. Padahal kita tahu besok kiamat. Itulah motivasinya Islam, bu. Kun nafi'an, jadilah orang yang ojo koyok benalu, rene ngerusak, rono ngerusak, rene adu-adu, rono mindah omongan. Mana orangnya? Ayo angkat tangan. Saya senengane nyerita nih, Mbak, aku ingin ngomong iku Bayu, Mbak suguhane, Mbak. Gak memper blas, aku nunggu dek kono 3 jam, Mbak. Banyu towo gak metu. Astagfirullah, mana orangnya? Hadir. Oh, ndak datang ya? Kerosok lek kate disindir. Sudah, maka itu bu, bermanfaatlah. Itu nomor 3. Sekarang amalan yang terakhir nomor 4. Kun afuwan, jadilah pemaaf. Doa 10 terakhir Ramadan apa? Ayo bu, yang di belakang. Doa 10 terakhir Ramadan untuk nyambut datangnya Lailatul Qadar. Apa doanya? Masya Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul jadilah pemaaf. Mosok panjenengan minta maaf kepada Allah tapi panjenengan tidak mau maafin orang lain. Nah, orang yang pemaaf itu bu, insya Allah uripe penak. Panjenengan tahu tidak, orang yang pemaaf dijamin masuk surga. Tahu dalilnya? Kita biasanya kan, dendam itu dibawa sampai mati, kesumat. Wong iki. Kurung sepeda motornya liwat lo hati ini kerosok. Musuhku lewat. Apalagi sepeda motornya suaranya rotok khas. Musuh lewat. Katinang masjid ketok sandali musuh. Aku tak pindah gereja ini sudah masjid. Astagfirullahaladzim. Hanya gara-gara apa? Tidak bisa memaafkan. Kok soro? Kok gelem panjenengan dijajah oleh permusuhan itu kok mau? Maafin. Lalekno. Nah, ada sini kan yang meninggal usia 73, meninggalnya setelah sholat asar, terkenal sak masjid paling sabar. Pak siapa? Pak Handoyo. Ingat semua? Coba. Kalau orang nginget namanya Pak Handoyo, yang diinget pertama kali apa? Sabar. Bahkan beliau bilang tadi, pokoknya mulai ono sing kaku-kaku, Pak Handoyo saya masukkan. Untuk apa? Ngendoni. Jadi spesifikasi beliau itu apa? Bagian ngalemi. Cek kalem, cek tenang, cek gak ngamuan. Siapa yang ngamuan? Tidak ada? Saiki pasti ceramain, kok mulai ngamuk mana? Apa mas? Kopa kopi. Gaya dewe. Gelem tak cok dek lambini sampean. Ada perempuan suaminya minta kopi, itu suaminya suruh mangap. Dileboni bubuk cuk, dileboni gula cuk, digerocok bayu panas juga, leken lah. Kata-kata. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Lo mau suami minta kopi dicom di lambe ini. Itu insya Allah suaminya langsung luka bakar 70%. Sudah, astagfirullah. Wis, astagfirullah. Mohon dimaafkan ya, ini tadi guyone kakean, astagfirullah. Sudah, jadilah apa? Pemaaf. Orang yang mudah memaafkan tempatnya di surga. Ada seorang laki-laki di zaman Nabi Muhammad. Di zaman siapa? Nabi Muhammad. Oleh Nabi Muhammad dibilang apa? Ini loh calon penghuni
surga. Sampai para sahabat penasaran, opo sih amalannya orang ini kok orangnya masih hidup dibilang penghuni surga. Ternyata amalannya apa? Setiap mau tidur, setiap mau tidur, semua orang yang ganggu dia, goroi, ngakali, ngerasani, ngilokno, mulai dia bangun sampai dia tidur, dia ngomong sama Allah, bah, ya Allah, semuanya saya maafkan, baik saya tahu ataupun tidak. Wis, misalkan orang sing ngerasani aku, eruh tak maafkan, gak eruh yo tak. Coba subhanallah. Apa kata Nabi orang ini penghuni panjenengan bisa? Bisa? Misalkan suami panjenengan dipek wong, dimaafkan bisa? Nah, beda cerita. Ayo coba saya tanya serius ini. Dimaafkan apa enggak? Ngono njaluk surga, surgane sapa? Ini suami panjenengan, rumah tangga lagi baik-baiknya begitu. Lah kok ada tetangga baru. Mbak, tonggo anyar nggih, lho suamine pundi? Suami saya sudah pergi 7 tahun yang lalu. Ibu-ibu langsung deg. Waduh, ancaman baru ini. Si enom rada ayu. Waduh. Mulai tahajudnya kenceng. Ya Allah. Ya Allah. Lah kok qadarullah temenan kedaden suami panjenengan ditelikung. Sret. Digo ngalih. Sret. Panjenengan tahu siapa pelakunya, lah kok ketemu di pasar, panjenengan apain? Jambak, diserahkan ke pihak yang berwenang. Subhanallah. Nah itu loh Bu, memang memaafkan itu pas ceramah enteng, tapi kalau pas ada kasus iku pengajian ini lali kabeh. Nah, orang yang gampang memaafkan oleh Allah akan dimaafkan. Panjenengan buka. Ketika Abu Bakar As-Siddiq diganggu oleh misanannya. Siapa? Misanannya. Panjenengan cek ayatnya, silakan ditulis. Panjenengan buka dalam surat An-Nur ayat yang ke-22. Surat apa? An-Nur ayat berapa? 22. Jadi ceritanya begini Bu. An-Nur berapa? 22. Berarti ayatnya sekarang berapa? 3 nggih. Yang pertama Al-Bayyinah ayat 5. Perintah untuk notoni harus Nomor 2 Al-Qasas 83. Jadilah orang yang tawadhu, karena surga tidak bisa dimasuki orang yang sombong. Yang ketiga jadilah bermanfaat, khairun nas anfa'uhum linnas. Sekarang ayat keempat dalam surat An-Nur ayat yang ke-20. Singkat, wes waktunya habis. Begini, Abu Bakar itu punya misanan. Misanan ini melarat, namanya Mistoh. Misanan itu sepupu ya, sepupu namanya Mistoh. Mistoh ini Bu, dalang dibalik fitnah kepada Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah dibilang berapa? A'azzanallahu wa iyyakum, dibilang berzina. Nah, singkat cerita ketika dalangnya terbongkar, lah kok pelakunya Mistoh. Misanannya Abu Bakar yang miskin, yang tiap hari dikasih makan, kebutuhannya dipenuhi, semua yang Mistoh butuhkan dibayari oleh Abu Bakar. Lah kok sekarang ternyata Mistoh memfitnah putrinya Abu Bakar mangkel. Pantes apa boten? Pantes. Lawang air susu
dibalas dengan air tuba. Habis manis, ini manisnya belum habis malah, Abu Bakar tetap bantu. Ternyata dia yang memfitnah Ibunda Aisyah yang notabene adalah putrinya Abu. Tidak terima Abu Bakar. Aduh Mistoh, keterlaluan. Kamu itu sama saya misanan. Kamu itu orang miskin, tak biayai, tak kei duit, tak tukokno macem-macem sing sampean butuh. Lah kok saiki anakku di fitnah. Kalau Abu Bakar marah pantas tidak Bu? Pantas, karena sudah keterlaluan ini. Maka Abu Bakar bersumpah, saya bersumpah mulai hari ini Mistoh tidak akan saya beri apapun, gak tak kei blas. Cek. Cek kapok. Sudah. Ketika Abu Bakar bersumpah tidak akan ngewangi Mistoh, ibu-ibu yang di belakang masih hidup? Hidup. Baterai sisa berapa Bu? Lobet. Sudah. Maka Abu Bakar bersumpah, mulai hari ini saya bersumpah Mistoh gak tak ewangi. Subhanallah. Langsung oleh Allah diingatkan. Dengan apa? Surat An-Nur ayat 22. Allah berfirman, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Kata Allah, tidak pantas orang baik semacam Abu Bakar, orang kaya semacam Abu Bakar bersumpah untuk tidak memberi kerabatnya, untuk tidak memberi orang miskin. Hendaknya engkau memaafkan dan hendaknya engkau berlapang dada. Bukankah engkau ingin dimaafkan oleh Allah? Kalimat terakhirnya itu loh. Bukankah engkau ingin apa? Dimaafkan oleh Allah. Abu Bakar langsung berdiri. Sip. Ya Allah, saya tahu ini ayat nyindir saya ini ya Allah. Maka saya ya Allah kepingin engkau maafkan. Bagaimana? Saya akan memaafkan Mistoh. Datang ke rumahnya Mistoh Bu. Bawa makanan, bawa uang, diketuk tuk tuk tuk. Mistoh, saya minta maaf. Kaget Mistoh, lu sing salah sopo. Sing minta maaf itu loh orang hebat. Gak peduli, aku luwe tuwek kok. Ya sing enom sing kudu marani. Ada begitu-begituan. Oh gak iso. Dek sing cukup bojoku kok. Masa aku sing marani? Ndak ada. Jangan modal geng. Sing penting mlebu surga. Wis bismillah, yang penting masuk surga. Cari cara. Maka Abu Bakar bilang, ya Allah, aku ingin engkau maafkan. Syaratnya apa? Harus memaafkan. Maka Mistoh aku maafkan. Datang ke rumahnya Mistoh. Mistoh, saya minta maaf. Abu Bakar minta maaf. Mistoh kaget. Loh, kan yang salah saya. Kata Abu Bakar apa? Iya Mistoh, memang yang salah kamu. Tapi saya ini bersumpah untuk tidak membantu kamu karena saya mangkel. Akhirnya apa? Akhirnya saya ini sama Allah diingetin tidak boleh begitu, maka saya tobat. Sekarang Mistoh, kamu kembali tak bantu, kesalahanmu tak maafkan, kamu perlu apapun ojo izin ngomong nang aku. Subhanallah, hebat apa enggak? Nah maka Bu, jadilah pemaaf. Kalau belum bisa, minta tolong sama Allah. Ya Allah, tolonglah hamba ya Allah untuk mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Sip, sampun nggih. Jadi ini 4 nasihat pasca Ramadan. Yang 2 urusan hati, yang 2 urusan amal. Yang urusan hati apa? Ikhlaskan setiap amalan hanya untuk supaya tidak rugi. Nomor 2, jadilah orang yang rendah hati, gak usah gaya tok, semuanya sama di pandangan Allah. Nomor 3 dan nomor 4 amalan. Nomor 3 apa? Jadilah senantiasa apa yang bisa Anda lakukan untuk kebaikan orang lain, lakukan. Iso ngewangi ewangono, iso ngewangi ngomong omongono, terus jadilah bermanfaat. Yang keempat, jadilah
pemaaf. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita 4 perkara tadi Bu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita, Allah memberikan kita taufik dan hidayah, sehingga ilmu yang kita terima Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ahla Ghazzah ya rabbal alamin. Allahumma aktub lahumun nasra wat tamkin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon dimaafkan Bu ya, kalau ada kalimat-kalimat yang panjenengan kerasa kok ngini, yang bikin panjenengan kurang nyaman, kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Kami tutup dari kami dengan doa kafaratul majlis. Oh, lupa, maaf. Hadiahnya belum. Ustaz hadiah itu maju. Ini ada hadiah. Nggih. Ini ada hadiah. Kalian kita ada puisi. Nggih, panjenengan mau nggih? Ini ada hadiah voucher umroh biar dipandu oleh beliau. Nggih. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.